I'll pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 kelas H1 akan menjelaskan mengenai kepemimpinan kepamong kerajaan. Kepemimpinan kepamong kerajaan berasal dari dua kata, yaitu pamong dan praja. Pamong artinya orang yang mengasuh atau mendidik. Adapun praja artinya negara atau kerajaan, seperti kita berdua. Pamong praja berarti pengasuh negara atau pemimpin negara. Ada 8 sifat astabrata atau sifat kepamong kerajaan, yaitu yang pertama, watak matahari, kedua, watak bulan, 3 watak bintang, 4 watak angin, 5 watak mendung, 6 watak api, 7 watak samudra, dan 8 watak bumi. Nah, saya di sini akan menjelaskan penerapannya di provinsi saya, yaitu Provinsi Jawa Barat. Nah, salah satu contoh penerapan kepemimpinan kepamong kerajaan ini bisa dilihat dari sikap Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang menerapkan watak angin, yang berarti setiap pamong praja harus dapat berfungsi laksana angin, yaitu dapat melakukan tindakan yang teliti, cermat, dan mau turun ke lapangan untuk mengetahui dan menyelami kehidupan masyarakatnya. Nah, di setiap kesempatan, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, selalu menyempatkan untuk melakukan kegiatan belusukan kepada masyarakat. Dalam setiap kesempatan, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, selalu menyempatkan diri untuk melakukan belusukan kepada masyarakat untuk mengetahui kehidupan masyarakat. Contohnya seperti menyalurkan sembako secara langsung kepada korban bencana agar mengetahui kondisi secara langsung yang dialami oleh masyarakat yang terdapat bencana tersebut. Perkenalkan, nama saya Yulisius Ilya dari kelas H1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan kepemimpinan sosial di daerah asal pendaftaran saya, yaitu Provinsi Jawa Barat. Kepemimpinan sosial adalah kemampuan seseorang untuk bisa menggerakkan masyarakat dan memiliki pengaruh. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi kehidupan sosial dan mampu untuk menggerakkan masyarakatnya untuk berperilaku atau berpartisipasi bersama dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Penerapan kepemimpinan sosial ini dalam pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat, contohnya seperti ajakan Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, kepada masyarakat Jawa Barat untuk ikut gerakan tanam mangrove di pesisir utara Jabar. Ajakan ini diserukan karena dampak dari pemanasan global sudah hadir di Jawa Barat. Oleh karena itu, pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat menjalankan gerakan penanaman bibit mangrove guna melindungi daratan di sepanjang daerah pesisir dari abrasi. Pada contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa Gubernur Jawa Barat menerapkan sifat kepemimpinan sosial dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Ia menggerakkan masyarakat Jawa Barat untuk ikut serta menjaga lingkungan di wilayah Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praja utama saya Apriliawati dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan politik. Kepemimpinan politik merupakan inti daripada sistem politik karena kepemimpinan adalah penggerak utama bagi sumber-sumber dan alat-alat lainnya dalam organisasi politik dan mampu mempengaruhi orang lain dengan strategi politiknya. Kepemimpinan politik erat kaitannya dengan kemampuan aktor politik untuk menggunakan pengaruhnya kepada pengikut dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Dengan visi dan misi dari pemimpin politik dapat dilihat sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh pemimpin politik. Kepemimpinan politik seorang kepala daerah akan memberikan dampak bagi perkembangan dari daerah yang dipimpinnya, yang menjadi hasil kerja dari kepala daerah sebagai pemimpin politik. Sehingga ketika daerah yang dipimpin mengalami kemunduran maupun kemajuan merupakan sebagai hasil kerja kepemimpinan politik dari kepala daerahnya. Contoh seperti di daerah saya, Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, selama ini memang dikenal mengedepankan gaya kepemimpinan yang melayani atau servant leadership dalam rutinitas kerja sehari-hari yang dimana pada dasarnya merupakan sifat dan kepribadiannya yang rendah hati. Selama menjabat, Bapak Wagub selalu menyempatkan diri untuk melayani masyarakat tanpa melihat dari jabatan. Ketika ada masyarakat yang terkena musibah, di sela kesibukannya, Bapak Wagub tetap turun tangan dalam membantu masyarakat yang terkena musibah. Berbagai cara kepemimpinan yang dilakukan oleh Andi Sudirman Sulaiman, diantaranya adalah mendengar, berempati, kesadaran, pengarahan, keefektifan, mengambil risiko, berjiwa melayani, mengobati atau menyembuhkan, berinovasi dan persuasi, atau bujukan yang meyakinkan. Tindakan tersebut kadang-kadang sulit untuk ditebak, tetapi setiap kebijakannya tersebut pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Heranita Wiratno dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kepemimpinan birokrasi itu. Yang pertama, kepemimpinan birokrasi itu merupakan suatu proses bagaimana mempengaruhi para pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan mengarahkan agar organisasi tersebut lebih kondusif dengan menerapkan konsep nilai,
etika, karakter, dan wewenang yang dimiliki. Biasanya diterapkan di suatu perusahaan atau instansi pemerintahan. Contoh yang konkret terjadi di Lampung adalah Bapak Arinal, Gubernur Lampung, berhasil membenahi sistem birokrasi di Pemprov Lampung. Hal ini dilihat dari terrealisasinya janji kampanye dan perubahan kinerja yang lebih transparan. Pak Arinal juga berhasil mengalokasikan dana secara transparan sehingga Pemprov Lampung menciptakan ASN yang profesional dan kompatibel. Dan hal-hal lain yang bisa terlihat adalah adanya camat yang memimpin di kecamatan. Namun bagaimanapun juga, camat tersebut tetap memiliki atasan, yaitu bupati atau wali kota. Nah, kali ini tantangan kepemimpinan di masa depan akan lebih kompleks dengan kehadiran teknologi yang berdampak signifikan bagi kehidupan masyarakat. Teknologi membuat masyarakat terekspos dengan berbagai nilai, ideologi, dan keyakinan yang berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat akan banyak hal. Skalanya tidak hanya nasional tetapi global. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai dalam elemen kepemimpinan, kami yakin kita dapat melewati berbagai tantangan dan problematika yang ada di masa depan.